Kalian udah tahu kan yang menang Squid Game Season 3 tuh banyak pemain 222. Itu berarti semua pemain di Squid Game mati semua. Dan di video ini kita bakal ngebahas kematian mereka satu persatu. Ya tapi nggak semua juga sih bakal kita bahas. Kita bahas yang terkenal-terkenal aja. Jadi ya mari kita bahas. Tapi sebelum itu, video ini mengandung spoiler. Jadi buat kalian yang belum nonton, jangan nyesel buat buka video ini. Kalau kalian mau nonton dulu terus balik lagi ke video ini, ya boleh. Tapi jangan sampai nyesel dan protes di kolom komentar, oke? Oke, kita mulai dari game pertama, yaitu game petak umpet. Gila sih, ini tuh di game ini tuh aturan mainnya tuh udah gila banget. Kayak di tim merah tuh dikasih pisau buat jadi killer, terus yang tim biru tuh jadi mangsanya. Nah, di tim biru ini tuh ada player 120, si Hyunju, karakter trans yang kita semua suka di season 2 karena dia keren banget tuh buat ikut sama Gi-hun ngeberontak. Di game ini dia tuh malah bukan fokus buat nyelamatin diri dia sendiri, tapi dia malah ngebantuin si nenek Gumja sama juga si Junhee yang lagi hamil. Dan king gilanya nih, dia tuh sampai ngalahin 2 pemain buat ngelindungin 2 orang ini gitu. Sampai dia kayak tarung gitu loh, tarung sama 2 orang sampai akhirnya dia menang gitu, dan 2 orang itu berhasil selamat. Dan yang lebih gilanya, ini si Hyunju ini tuh kayak bahkan ngebantuin proses persalinannya Junhee, karena ini lagi game main nih, tiba-tiba si Junhee tuh mau ngelahirin, otomatis kan si Gumja ini, si player 149 nenek tua ini tuh kok ngebantuin dia gitu. Dan akhirnya ya bayinya lahir, si Hyunju pun senang gitu bisa ngelindungin mereka berdua sampai bayinya lahir. Jadi tuh si Hyunju ngelindungin 3 orang. Dia akhirnya nemuin satu pintu yang ngebuat dia bisa lolos gitu loh. Nah, dia tuh sebenarnya tinggal jalan aja masuk ke pintu itu gitu. Tapi karena si Hyunju ini tuh baik ya, dia mikirin banget si Gumja sama Junhee dan dia balik lagi. Terus kayak, "Ayo, aku udah nemuin pintunya." Tapi pas lagi ngasih tahu si Gumja dan Junhee bahwa mereka bisa lolos dan dia udah nemuin pintu yang buat mereka lolos, tiba-tiba Myunggi datang. Myunggi ini emang tai gitu loh, dia ngapain juga udah lolos nih ya, tiba-tiba datang terus nusuk dari belakang, literally ditusuk, dan akhirnya Hyunju mati di pelukannya si nenek Gumja. Itu heartbreaking moment banget sih pas dia ditusuk tuh, anjing tai lah ini si Myunggi. Kita tuh sampai kayak berkaca-kaca gitu loh. Wah, si Myunggi akhirnya sadar kalau ternyata si Hyunju ini tuh ngelindungin istrinya, calon istrinya dan anaknya. Karena dia sebelumnya udah janji kan mau ngelindungin, tapi malah ikut bunuh-bunuhan sama si Namgyu. Ya, dan akhirnya seseorang yang punya nilai kemanusiaan tinggi dan empati yang tinggi di game ini harus meninggal dengan tragis. Karena dia tidak melakukan perlawanan tapi ditusuk dari belakang. Nah, itu tadi kematian yang pertama. Dan kematian kedua adalah si nenek dukun. Ya, jadi dia ini mati oleh orang yang halu. Dan dia juga orangnya kan halu ya. Dia kan dukun yang sok-sokan halu gitu kan. Terus sampai akhirnya dia dibunuh sama Minsu yang pakai obatnya Thanos yang dia nemu di jalan dari si Namgyu. Nah, ini kan orang teler ya, kayak maafin aku Semi, maafin aku, kayak gitu. Terus kayak dia takut, terus akhirnya malah dibujuk dengan halu-haluan gitu. Ini orang halu ketemu halu, tapi yang satunya bawa pisau. Jadi ya udah, dukun nomor 44 akhirnya mati. Dia jadi statement untuk kematian ini tidak ada pesan tersembunyi atau wah ini dia keren atau apa, enggak. Yang intinya bahwa orang halu dibunuh oleh orang halu. Jadi sekian dan terima kasih. Nah, ini yang ketiga ini kematian paling mungkin gimana ya? Ngeselin juga, karena mungkin bisa jadi dia ini nggak bersalah gitu, tapi kan dia disalah-salahin nih sama karakter utama kita, yaitu si Gi-hun kan ngedenger dari si pemain 007 tuh katanya bilang kalau pemberontakan tuh bisa gagal gara-gara Daeho tuh kan udah dimintain tolong bawain peluru, cuman pas udah di bawah dia malah gemeteran dan gak jadi berangkat ke atas lagi, dan akhirnya pemberontakan pun berakhir karena kehabisan peluru. Nah, si Gi-hun tuh kayak bener-bener dendam kesumat banget tuh sama si Daeho dan nyalahin Daeho, tapi Daeho juga
nggak mau kalah, dia malah nyalahin balik si Gi-hun. Nah, sepanjang game ini tuh mereka kejar-kejaran, udah jadi kayak game berdua doang itu. Sampai akhirnya mereka lawan-lawanan dan akhirnya si Daeho ini mati dicekik oleh Gi-hun. Padahal mereka tuh di season 2 tuh ketawa-tawa bareng, satu game, satu kelompok bareng gitu, sampai akhirnya dia mati gitu kan. Ya mati tuh dicekek lagi sama si Gi-hun. Kayak Gi-hun gila banget ya. Ini dendam kesumat dan traumanya tuh bikin dia gelap mata gitu di game kedua ini. Nah, setelah tadi kita menerima kematian Daeho atas Gi-hun, selanjutnya ada kematian dari anaknya nenek Gumcha. Jadi si Yongsik ini pemain 007 ya, pemain 007 ini tuh ternyata nggak berhasil nemuin orang untuk dibunuh karena dia nggak tegaan bro. Terus dia ngelihat ada Junhee sama bayinya, dia mau ngebunuh si Junhee. Udah gelap mata, dihalangin sama mamahnya sendiri kan. Nah ini kan anak ibu ketemu anak, apa ya, pasangan ibu dan anak gitu kan, saling bertemu. Terus tanpa kita sangka si neneknya ini tuh malah ngebunuh si Yongsik gitu loh. Kayak hah, gila ini dia ngelindungin orang lain yang baru dia kenal, terus akhirnya dia ngebunuh. Nah setelah itu belum meninggal sih, kayak waktunya keburu habis, Pinggar datang. Akhirnya si Yongsik ini tuh ditembak. Dan sebenarnya kan mereka ya tetap berhasil ya karena waktunya udah habis gitu kan, Junhee dan neneknya. Cuman itu jadi luka yang paling mendalam. Demi melindungi anak orang si Junhee dan bayinya, dia ngebunuh anaknya sendiri. Ini kayak wah gila anjir, ada proses kelahiran dan kematian dalam satu waktu dan yang dilakukan oleh dua karakter ini gitu loh. Nah malam sebelum mereka mau ke game selanjutnya, si nenek Gumcha ini ngobrol sama Gi-hun. Terus dia kayak ngomong, kamu tuh jangan nyalahin diri sendiri tong gitu. Kamu tuh harusnya tahu bahwa orang-orang yang jahat tuh bakal ngelakuin salah itu tanpa mereka sadar gitu. Tapi kalau orang yang baik tuh ngelakuin kesalahan tuh sampai kayak dipikirin terus, kayak gitulah intinya. Dan dia percaya kalau si Gi-hun ini bakal nyelamatin orang-orang yang ada di situ gitu kan. Nah tapi dia akhirnya cerita tentang anaknya, bahwa dia tuh sayang banget sama anaknya. Terus dia tuh kayak sebodoh-bodohnya anak gue tuh sayang banget gitu, intinya cerita ke Gi-hun gitu. Dan dia tuh sampai kayak mikir dia banyak menyalahkan dirinya sendiri gitu loh, kayak si Yongsik ini anaknya. Tapi pada akhirnya dia menyesal dan menangis di depan Gi-hun bahwa dialah yang membunuh Yongsik. Itu cukup deep sih, karena ada seorang ibu yang membunuh anaknya. Itu cukup menyedihkan lah. Dan pada akhirnya dia menitipkan si Junhee dan bayinya itu ke Gi-hun karena dia percaya sama Gi-hun bakal nyelamatin mereka. Dan ternyata itu adalah sebuah pesan perpisahan dari nenek Gumcha, karena besoknya beliau itu menggantung dirinya sendiri dan dihadiahi kado kotak hitam pink oleh Pinggar. Dia masuk ke situ dan akhirnya berakhirlah nenek Gumcha. Ini karakter baik banget sih, yang ngebuat Gi-hun juga kaget, yang ngebuat Junhee juga nangis gitu kan. Ini karakter baik sih. Dan apa ya, pilihan hidupnya inilah yang akhirnya menurutku bahwa ibu itu kasih sayangnya tak lekang oleh waktu, tapi dia mengorbankan anaknya sendiri demi masa depan seorang anak dari orang lain gitu. Dan wow, respect untuk Bu Gumcha atau nenek Gumcha. Oke, kita langsung ke kematian yang berikutnya. Nih, mungkin dari orang-orang, kalau kalian adalah pendukungnya Thanos atau hatersnya Thanos, pasti kalian sangat-sangat suka atau membenci kematian dari Namgyu. Yap, Namgyu ini mati konyol guys. Jadi Minso kan udah teler itu ya, udah jadi kecanduan juga tuh.
Terus si Namgyu juga gitu. Nah ternyata dia nyari-nyari kalung dan ternyata kalungnya di si Minsu. Kan Minsu dendam ke Suma tuh sama Namgyu. Sampai akhirnya Namgyu ini ngebuang kalung salibnya si Thanos tuh, dibuang di tengah permainan. Nah orang-orang kan masih pada ragu ya sama permainannya, ini bisa nggak ya. Si Namgyu hanya karena ingin teler dia loncat terus ngebuka kalung salib itu, dan dibuka dia kosong. Nah habis itu dia nggak sadar karena dia fokusnya hanya aku ingin teler, terus permainan dimulai, kakinya ketelisut atau kakinya kesampar sama tali guys. Dia akhirnya mati, terjatuhlah dia. Nah kayak gitulah pokoknya. Ini tidak ada makna tertentu, tapi menurut kita janganlah teler ketika kalian bermain Squid Game. Itu pesan dari kita. Dan pemain yang setelah ini meninggal tuh yang mungkin buat kita pribadi tuh paling nyesek ya, karena gimana ya, game selanjutnya ini kan lompat tali ya, dan Junhee ini harus meninggal di game ini hanya karena dia itu nggak bisa lompat, karena di game petak umpet sebelumnya kan dia jatuh dan kakinya patah. Ini kayak heartbreaking banget buat kita karena dia baru ngelahirin anaknya. Walaupun anaknya dibawa sama Gi-hun ya, Bang Gi-hun kita respect karena dia berani tuh bawa anaknya dan selamat lagi kan. Tapi sang ibu akhirnya tidak bisa selamat dan dia melakukan sebuah pengorbanan. Dia nitipin anaknya ke Gi-hun terus dia loncat. Ini gila. Padahal bapaknya sendiri aja gak peduli tuh si Myunggi. Emang tai Myunggi tai. Dan kita harus menyaksikan Junhee atau player 22 tiada di season ini. Untuk fansnya Junhee, kita berdoa sejenak. Oke, kita ke kematian yang selanjutnya. Ya, mungkin di kematian ini lagi-lagi saya harus bilang bahwa ketika Anda bermain Squid Game, janganlah teler gitu. Jadi si Minsu ini tuh malah jadi ketemu Thanos sama Namgyu lagi gitu kan, karena dia halu mulu, udah ngebunuh halu, dan akhirnya ini jadi penyebab kematiannya dia yang halu karena dia ya teler. Nah jadi si Minsu ini tuh kayak goblok gitu kan. Orang-orang di game ini kan udah kayak bersekutu, terus kayak siapa ini yang harus dieliminasi duluan, pasti udah ngincer Gi-hun, Bai sama Minsu gitu kan. Nah Minsu dengan tololnya gitu, dia mati dengan cara yang sangat mudah, didorong. Disangkanya dia salaman sama si Semi, temen ceweknya yang dibunuh Namgyu di season 2. Kan tolol ya. Maksud gue tuh gini, lu kalau mau maaf-maafan gitu ya, mau maaf-maafan sama orang gitu, nanti aja gitu, nanti aja di sholat kek atau pas lagi berdoa gitu baru minta maaf gitu. Jangan pas lagi main game mati-matian. Ya lu didorong, jadi minta maafnya udah sekarang ketemu di akhirat. Dia sampai halu tuh ketemu Thanos, ketemu Namgyu, dan akhirnya bertemu juga tuh mereka di akhirat. Nanti di akhirat dibully, lu tolol meninggalnya, didorong sambil salaman. Nah selanjutnya gitu kan, ya NPC. Kenapa kita bilang NPC? Karena ini pemain nggak terkenal amat, masuk final anjir. Banyak lah inilah pemain-pemain yang inilah disebutin nih satu-satu ya. Pokoknya intinya mereka mati sama Myunggi gitu kan. Dan ya yang mungkin kalian juga gak suka nih, ada nih, kita tambahin aja pemain 100. Ya dia terlalu naif, dia merasa bahwa dia bisa hidup, dia dengan cara liciknya dia bisa menang gitu di game ini. Ya enggak lah, dorong juga tuh sama Myunggi. Ini Myunggi tuh emang tai ya, tapi gimana ya, ini orang kelihatan banget baru akal liciknya. Kenapa mungkin akhirnya si Thanos benci banget ya di season 2 gitu, karena ya dia emang tai gitu loh. Dia ngeselin banget, bahkan dia gak peduli tuh sama pacarnya gitu. Gak ada tuh dia sedih-sedihnya, gak ada dia kayak Junhee kamu mati, gak ada. Cuek aja itu. Emang anjing. Oh sorry ngomong kasar, tapi emang anjing Myunggi. Nah terus kita akhirnya bertemu ke final game. Ada Myunggi, ada Gi-hun, ada Bai gitu kan. Ada 3 orang nih. Nah kita mikir ya udah nih, bapaknya sama orang yang bantuin tuh
kita kira bakal ya udah gitu, selesain permainan dan sudah gitu, kita pulang membawa uang masing-masing, hore. Ternyata enggak bro, emang goblok ini si Myunggi ini gitu kan. Kayak akhirnya kayak dia malah egois gitu loh, mau ngebunuh anaknya sendiri bahkan gitu. Dan dia juga berkonflik dengan si Gi-hun juga nggak percaya gitu kalau Myunggi itu bakal ngorbanin dirinya dan nyelamatin si bayi gitu. Akhirnya mereka bertarung keras tuh sampai akhirnya mereka jatuh. Nah di jatuh ini tuh kayak si Myunggi tuh masih bergelantungan gitu megang baju atau jaketnya si Gi-hun sampai akhirnya dia jatuh juga bro. Nah lu sih ngeselin bego, gak usah. Kalau ngambilin orang juga harusnya tanggung jawab. Jadi anak lu harus ikutan main Squid Game. Lu tuh karakter yang dulu tuh suka banget nih orang-orang sama lu karena lu pinter gitu loh. Dan kita tuh pikir bahwa lu bakal tobat dan bertanggung jawab atas anak lu. Ternyata tidak, malah mau ngebuang anaknya bro. Dan saat dia mati, kita yang menonton puas lu anjing mati gitu kan. Tapi ya udahlah, akhirnya Gi-hun kita kayak bertanya-tanya ya di sini nih tuh apakah Gi-hun akan selamat dan dia akan membunuh sang bayi gitu. Ternyata Gi-hun ini sangat-sangat hero bro. Dia sebuah representasi karakter utama yang memang memberikan inspirasi. Dia bilang kita ini kuda, kita ini manusia bukan kuda gitu. Dan manusia adalah, terus dia loncat mengorbankan dirinya dan akhirnya dia meninggal. Dan frontman yang ngeliat itu kok malah ikut sedih bro. Terus kayak respect Pak Gi-hun. Kalau kita yang nonton kayak gitu, respect Pak Gi-hun. Dan ya kematian ini adalah sebuah bentuk dari manusia-manusia yang menjadi serakah dan menghalalkan segala cara untuk uang. Tapi ya ternyata manusia serakah ini semuanya meninggal. Dan yang menang mendapatkan uang 45 miliar 600 juta. Itu malah bayi. Dia baru lahir udah kaya. Definisi kaya dari lahir bro. Dan ya kita nggak tahu apakah si bayi ini nanti akan ada ceritanya. Dan juga cerita dari Junho yang menyesal mungkin karena ketololannya. Kok jadi gedek sama dia. Dan kita dilihatin juga bahwa akan ada Squid Game Amerika ya, karena di Los Angeles ada yang main Dakji gitu. Dan apakah akan ada cerita juga tentang anaknya Gi-hun, karena 3 season ini kan kita dibawa oleh Gi-hun ya bersama Squid Game ini, tapi kita harus kehilangan beliau dengan pengorbanan yang cukup heroik itu. Tapi ya terlepas dari itu, Squid Game adalah salah satu series yang emang cukup seru dan mempunyai makna-makna yang mendalam. Di video ini kita nggak mau serius-serius amat, jadi kita bercandain dan kita roasting kematian-kematian dari para pemain. Dan terima kasih sudah mengikuti Imaji Cinema. Ini adalah sebuah pembahasan yang gak penting, tapi salam Imaji Cinema. Bye bye. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya.